sukses. Ada, ya. Ya, karena hanya seksi cetrek dirinya kembali dia. Ini bawa acara apa di sini? Ada 5 kursi belum terisi, boleh diisi dulu. Punten 5 ibu boleh ke atas, masih kosong di atas. Enggak tanya ini mama Muti boleh. Terus siapa lagi nggak pakai masker nggak kelihatan teh yang ada di tangan teh. Nah, terus 4 orang lagi, lihat diisi dulu. 4 orang lagi yang mau dapat ilmu berkah boleh di atas. Ayo, yang di bawah mah itu mah badai ke dapur. Ya. Tidak ada yang mau. Betapa beratnya untuk mendapatkan yang terbaik. Oke, sudah terisi penuh, barakallah, silakan. Di sini. Mama Uji, sini. Mama Uji, Mama Kapayun. Sampai minum sari. Katanya tumpengnya mau dibawa ke sini biar ke foto. Ya, siapin. Dilema yang di foto tumpengnya. Ibu-ibu lu datang kali pada soalnya kita bakal sampai sore ya di sini. Terus tukar. Aduh, enggak timpuk. Kata Uli juga yang ada keluar. Jadi ada tumpeng lewat. Dorong lagi, Bu. Iya. Baiklah, sudah siap, Ibu? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu yang di dekat saya ini teh harus dicas dulu lampu. Jadi kalau nggak dicas dulu kayak gitu, praktisnya mengalir juga terus mengalir saya kecil aja yang tadi yang punya SD. Jadi dapat. Nah, gitu bisa. Karena dicas dulu lampunya. Ya, kita lanjutkan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selalu umatnya, termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita saat ini insya Allah akan melaksanakan ta'limul muta'alim yang kedua, sekaligus peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu dimohon kepada ibu-ibu semuanya, juga teteh-teteh dan sekalian yang ada di belakang, dimohon untuk
menyimak apa yang akan disampaikan oleh Umi pada kesempatan kali ini, yaitu di Ta'limul Muta'alim kedua ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, dan insya Allah kita akan langsung pada acara atau maaf, ada pembukaan dulu yang akan diisi oleh halakoh remaja ya. Mangga kepada teteh-teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله Untuk teteh-teteh yang sudah bacakan ayat suci Al-Quran juz 1 ya, surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus belajar Al-Quran ya. Ini teteh-teteh ini belum sebulan belajar di Al-Quran ini. Alhamdulillah sudah hafal sampai 20 ya, 20 ayat ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memotivasi kita untuk terus belajar Al-Quran. Bagi ibu-ibu yang belum bergabung di Al-Quran, mangga ditunggu ya, untuk sama-sama belajar Al-Quran. Terima kasih dan marilah kita lanjutkan pada acara inti yaitu taklim yang akan diisi oleh Umi. Dan sekali lagi mangga kepada ibu-ibu mohon untuk disimak apa yang akan Umi sampaikan. Kepada Umi disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Sudah enak enggak? Duduknya barangkali ada yang belum enak di sini 01. Teteh balik lagi ke sini, ayo. Ini kasih temennya nggak ada temennya hilang. Yuk di sini. Tadinya mau balik lagi dia berkhianat ya. Ayo sebelah sini. Ini masih kosong di depan, barangkali di belakang terlalu penuh. Ada yang mau geser? Sudah cukup ya. Alhamdulillah wa syukurillah, bahagia tiada terkira saya pagi hari ini. Ibu-ibu bahagia enggak? Alhamdulillah. Teteh Ana bahagia enggak? Teteh Ana halo. Bahagia enggak? Kedengaran enggak suara Umi? Alhamdulillah. Bahagia enggak hari ini? Kenapa bahagia? Dapat es krim ya? Iya, lagi ada bilang pada makan es krim. Iya, kalau saya bahagia karena lihat anak-anak ya, generasi muda luar biasa. Mereka yang nggak ngerti bahasa Sunda tadi pada tampil ke depan, naon kita artinya gitu ya. Bunda Muti ngerti nggak? Ngerti nggak ngerti, anak-anaknya dikasih pakai bahasa Sunda jadi we belajar. Ya, kapercantenan apa kapercantenan cenah kita ya. Ada nanya kayak ada taling gitu bahasa Sunda mah kan. Nah, alhamdulillah saya bahagia lihat teteh-teteh remaja ini ya pada tampil. Padahal belum sebulan masuk sebagai santri saung Quran. Alhamdulillah 20 ayat surah Al-Baqarah telah dihafalkan dan menurut saya dalam keadaan bacaan yang benar. Karena tidak sedikit yang datang ke saung Quran merasa sudah benar bacaan, tapi ternyata mad jaiz, mad wajib kurang panjang, ikhfa gunnah, idgham bi gunnah kurang lama. Kemudian semua ikhfa diengkeun, padahal mah ikhfa itu bukan tapi ikhfa itu adalah samar, bukan mengganti huruf ken menjadi huruf gitu ya. Alhamdulillah teteh-teteh barokallah, semangat terus ya. Kalianlah nanti yang akan terdepan dalam pendidikan di IKS ini insyaallah ya. Siap-siap dapat tugas dari Uri ya. Saya juga bahagia melihat ibu-ibu, masya Allah, barokallah pada kompak mengantarkan putra
putra-putrinya untuk tampil walaupun tidak bisa mengikuti taklim semuanya karena mungkin ada anaknya yang rewel, sudah tidak tahan dengan lama-lama berpanas-panas di sini dengan tempat yang segini-gininya. Doakan semuanya, mudah-mudahan tuh lahan depan yang luas tuh mudah-mudahan menjadi milik IKS nanti ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang sudah di celong-celowan apa tuh? Saung. Sudah di celong-celowan saung kumaha Allah we kalau sudah di celong-celowan mah. TTHA yang sudah suka ngaji di saung kebon siapa? Cung. Yang tempatnya suka di saung. Gorib jilid 6 sama Quran suka di saung enggak? Ya, minta didoakan ya supaya tanah yang luas itu nanti jadi lembaga pendidikan IKS ya. Disolawatin ya, didoain ya. Walaupun bagaimana bisa Umi, itu kan punya Peru, tidak akan dijual, itu akan diserahkan kepada Pemda dan nanti oleh Pemda terserah apakah mau dijadiin toko-toko atau mau dijadiin sekolah, itu terserah Pemda. Ya, jadi uang prosedurnya begitu lama ya. Satu, nungguan Peru menyerahkannya ke Pemda. Yang kedua, keputusan Pemda. Biarin aja, yang penting mengalamun kebaikan pada gratis ya. Iya, jadi saya melamun di Perum BCA ini ada lembaga pendidikan yang bermanfaat buat umat dengan mudah mendapatkannya. Ya, contohnya adalah diantaranya sekolah-sekolah yang berbasis Islam tapi punya keunggulan, tapi siapapun bisa beramal baik di sekolah tersebut dan tidak jadi beban buat pada orang tua. Gimana caranya ya? Dengan sedekah ini diantara caranya. Coba, ada nggak santri saung Quran yang berat membayar SPP ngaji di saung Quran? Tidak ada SPP-nya juga. Bahkan beli buku aja saya mah nggak mau tahu. Ini butuh buku berapa jilid 1 mangga nyandak sabaraha meser nama 12.000 teu langkung bade masihana sabaraha. Ya artosna kamanakeun mangga katensrengkeun teu terang di mangga lebetkeun tanggal lebetkeunana sabaraha nggak tahu. Biarlah itu urusan dia, belajar bersedekah, belajar berbuat baik, belajar mengingat Allah saja. Tidak selalu harus katingali ku orang, bayar, sedekah, ya, SPP ditentukan dan seterusnya. Saya ingin sekali bukan hanya mendidik anak-anak di sebuah sekolah, tapi mendidik masyarakat untuk semuanya berkontribusi dalam pendidikan. Banyak di antara ibu-ibu, bapak yang tidak ada kaitannya dengan santri dengan saung Quran, anaknya tidak di sini, dianya tidak ngaji, tapi 1 juta setiap bulan, gitu misalnya ya, ada gitu. Atau 500.000 setiap bulan, atau kadang-kadang walaupun tidak setiap bulan. Nah, bisa nggak ya gitu? Saya punya cita-cita itu seperti itu, lembaga pendidikan yang berkualitas memberi manfaat buat masyarakat, tapi tidak ada satupun yang terbebani, termasuk dengan besaran SPP yang ditentukan. Ya, memang belum ada sepertinya ya, tapi itu cita-cita saya. Mudah-mudahan suatu saat misalnya ada TKIT, ada SDIT, ada SMPIT, SMAIT, yang anak-anak tuh nggak ada bayar SPP, tapi bisa berjalan operasional pendidikan. Dan semua itu mendapatkan pahala, termasuk yang tidak bersekolah di situ. Siapa misalnya di mana, Mi pengen sedekah, Mi pengen infak, Mi pengen wakaf. Subsidi silang mungkin namanya. Bagaimana perhitungannya, biarlah itu menjadi perhitungannya Allah. Saya mah punya cita-cita, punya hayalan. Mohon didoakan oleh semuanya. Ibu-ibu TTHA yang dicintai dan dimuliakan Allah, salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang kita lantunkan pagi hari ini, TTHA sudah nadoman, kita sudah bersolawat, ibu-ibu sudah membuat tumpeng, sudah berinfak makanan dan seterusnya. Semoga itu menjadi salah satu bukti solawat kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kelak dikumpulkan bersama Rasulullah di jannah insyaallah. Ibu-ibu TTHA yang Umi cintai dan dimuliakan Allah, mari sama-sama kita lanjutkan mengkaji kitab. Nama kitabnya adalah Kitab Ta'limul Muta'allim. Teteh Vicky masih ada nggak ya?
Nah, ini sepertinya perlu ada tambahan beli kitab. Ini kitab sedekah infak sedekahnya dari mahasiswa Unma dulu waktu saya ngajar di Unma di PAI ngajar qiraatul kutub. Ya, nah ada beberapa mahasiswa yang nilainya kurang, ada waktu sudah mendesak, maka silahkan yang nilainya kurang boleh salah satu usahanya adalah menerjemahkan kitab ini berapa lembar, kemudian kitabnya diinfakkan. Dan alhamdulillah sekarang digunakan. Ya, mudah-mudahan berkah buat mereka yang telah mewakafkan kitab ini. Walaupun belum cukup jumlah kitabnya, bersama-sama ya TTAA ya. Mungkin satu kitab bertiga, mungkin satu kitab berdua. Yang jelas belajar memandang kitab bertuliskan Arab Gundul, Teracan di Jambrongan, Teracan di Gondrongan. Tidak usah di Gondrongan ya, biar kita belajar membaca tanpa harkat. Kecuali harkat tertentu saja yang mungkin kita suka ketukar. Nanti kalau di gondrongan, membacanya itu harus yang sudah di gondrongan, gitu, di harkatan. Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Sesudah bulan lalu, insya Allah ini akan rutin. Dan saya juga punya cita-cita, kalau kelak IKS ini punya sekolah yang lebih besar lagi daripada Saum Quran, walaupun sekolah formal, dia wajib mengkaji kitab ini, baik gurunya maupun peserta didiknya. Karena kitab ini adalah kitab belajar mengajar. Provinsi Jawa Barat juga sekarang lewat IRMA-nya, Ikatan Remaja Masjidnya, melaksanakan kajian kitab Ta'limul Muta'alim ini setiap malam Senin kalau tidak salah. Ini kitab wajib di pesantren. Ta'limul Muta'alim itu artinya belajar mengajar. Coba ibu-ibu, anak suruh belajar, udah tahu nggak cara belajarnya kayak gimana? Ayo belajar, kamu mah malas gak mau belajar. Satu, belajar itu apa? Antara anak dan orang tua berbeda. Kata orang tua, belajar itu duduk, menghadapi buku, megang pensil. Kata anak usia 3 tahun, belajar itu lulumpatan. Karena dia belajar lulumpatan pun masih belajar. Kata anak usia 4 tahun, cerewet segala ditanyakan, itu belajar. Karena mereka sedang menambah kosakata baru yang mungkin baru hari ini didengarnya. Tapi kata mamanya, cerewet, gandeng, capek, mama teh udah ngajawab. Jadi belajar itu saja sudah berbeda persepsi antara anak dan orang tua. Terus cara belajar bagaimana akan sama cara belajarnya kalau persepsi belajarnya saja berbeda. Nah, membaca, contoh, baca buku, sok baca. Banyak nggak di antara ibu-ibu yang membaca tapi ngerti-ngerti? Iya, membaca tapi nggak ngerti-ngerti. Sudah 10 kali baru ngerti. Oh, siapa yang tadi ke pasar membeli apa, sabarahaan, dina cerita teh. Sakali ada lupa. Nah, kenapa? Karena kita hampir tidak pernah belajar bagaimana membaca yang benar. Ya? Nah, jadi segala sesuatu itu ada ilmunya. Termasuk belajar mengajar pun ada ilmunya. Padupun gue ngajar seorang ibu guru teh, yang penting dia sayang anak, enggak ada cara ngajarnya. Anak pun belajar harus ada cara bagaimana belajar. Ya, nah oleh karena itu, walaupun kita sudah tidak muda lagi, beberapa yang sudah tidak muda, tapi mumpung masih muda, bagi yang masih muda, apalagi mumpung masih anak-anak, waktu belajar ke depan masih sangat panjang, maka bekali belajarnya tersebut dengan ilmu tentang belajar. Ya, inilah ta'lim. Ta'lim itu belajar. Muta'alim, ta'limul muta'alim itu belajar mengajar. Ya, ta'lim itu ngaji kan, pengajian itu kita suka bilangnya ta'lim. Muta'alim dari ta'allama ya ta'allam, muta'alluman fahuwa muta'alim. Jadi orang yang belajar. Jadi ini tuh ilmu bagi orang yang mau belajar. Apa namanya ya? Kajian student gitu. Kajian seorang pelajar. Gitu. Kurang lebihnya.
Dan kemarin sudah pembukaan. Jadi ibu-ibu yang baru datang hari ini, mohon maaf, kita akan langsung ke bagian yang berikutnya. Sudah ke pasal. Kemarin tuh pembukaan, bagaimana latar belakang imam siapa ya pengarangnya? Nah, pinter, Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau adalah madhab Abu Hanafi atau Hanifah, Imam Abu Hanifah. Burhanuddin Az-Zarnuji ini telah menyampaikan keprihatinannya. Betapa banyak orang yang belajar tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari belajarnya itu. Betapa banyak orang yang belajar tapi tidak sampai kepada ilmu. Nah, kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena adalah cara. Itu diantaranya, ya, dan kemudian juga tujuan. Nah, berikutnya bab yang sekarang adalah apa yang pertama, bab apa? Nah, betul, alhamdulillah ada yang mencatat. Hakikat ilmu. Teteh apa bab yang pertama teh? Teteh kelompok Quran. Bab pertama apa? Hakikat ilmu. Apa bab yang pertama? Hakikat ilmu. Boleh wirelessnya agak didekatkan teteh biar kedengaran. Ini Umi sengaja duduk rada tinggi biar bisa memantau yang teteh. Kemudian pakai wirelessnya dibalikin ke sana suaranya. Nah, itu terkenal betul seperti itu. Atau yang ini sudah bisa bunyi nggak? Ya, tes. Nah, yang coba yang ini dulu ya. Lebih terdengar ya kan ya? Oke. Bab yang pertama adalah hakikat ilmu. Kenapa penting untuk mencatat? Karena kita pelupa. Iya, mending kalau kita kayak orang Arab zaman dulu mah malu mencatatnya. Sebab menyatatnya berarti notel migapoh, telat mikir gampang poho, makanya kedua ya catatan. Tapi zaman sekarang yang nggak nyatet itu yang harus. Dari masalah tel migapoh nama sama semua. Ayo dulu, nah yang namanya orang tuh pintar, nggak usah nulis, dia tuh langsung diserap apa yang disampaikan oleh guru. Atau turunan YOGH, atau sampai 20 turunan ke atas. Itu kan kebiasaan orang Arab zaman Rasulullah. Ya, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib bin ayo Fahri, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abu Manaf, Abi Manaf putra Kusai putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Kinana Huzaimah irahannya. Nah, itu teh begitu terbiasa. Ya, begitu terbiasa di Arab sana mah. Makanya kenapa hadis itu sampai banyak, tapi itu sampai kepada kita. Quran gak ada satu harakat pun yang hilang, satu huruf pun yang hilang, karena pada kuat hafalannya. Ketika ada yang belajar kemudian mencatat, ketahuan oleh temannya, bisik-bisik, gak boleh kasih tahu orang lain, aku catat ya. Malu kalau ketahuan lagi belajar mencatat. Kenapa? Karena berarti dia bodoh, karena berarti dia pelupa. Jadinya perlu nyatat. Yang lain mah gagah, gak nyatat ditanya bisa, gak nyatat ditanya bisa. Jadi kalau ada yang nyatat tuh malu, ketahuan pohoan. Zaman sekarang ada pohoan semua, ya. Jadi karena pohoan semua, maka yang nyatat itu adalah yang punya kesungguhan untuk mengikat ilmu. Jadi al ilmu qayyidun wal kitabatu sayyidun. Ya, qayyid suyudah bihablil wasithah. Jadi ilmu itu adalah binatang buruan, dan menulis itu adalah senjatanya ataupun pengikatnya. Maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan sebagai pengikat. Ya, jadi TTAA
setiap bulan kelompok Quran, kelompok Gori dan jilid 6 mesti mengikuti kajian taklim muta'alim ini dengan membawa alat tulis, buku, pensil, boleh dicoretin sedikit kitabnya untuk hal-hal yang penting saja dengan coretan pensil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirim doa dulu untuk Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Semoga ilmunya yang ini aja yang kecil. Ini ada lagi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita, berkah untuk kita, dan kemudian menjadi amal sedekah jariah untuk yang bersangkutan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman. Semoga Allah turunkan keberkahan ilmu kepada kita. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang menjadi amal soleh yang Allah terima. Baik. Pasal yang pertama. Ada dalam kurung di tengah-tengah halaman 4. Ya. Ada halaman 4 sebelah kanan. Nah, kalau baca kitab kuning, pinggirnya saja. Yang di tengah itu syarahnya, syarah itu penjelasan. Jadi yang dibaca tuh yang pinggirnya di luar kotak, ya. Nah, ya yang di dalam kotaknya itu syarah itu penjelasannya. Nah, boleh lihat di sebelah kanan di luar kotak ada dalam kurung di tengah-tengah. Ada dalam kurung di tengah-tengah? Bukan itu Bu. Sebelah kanan. Nah, itu Bu. Sebelah kanan di luar kotak, di tengah ada dalam kurung. Ketemu TTAA santri? Boleh dibantu oleh ustazahnya. Di tengah sebelah kanan di kotak, di dalam kurung. Huruf apa coba huruf pertamanya? Fa. Oke, faslun. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Faslun ariya eta hiji fasal fi mahiyatil ilmi dalam hakikatnya ilmu, wal fikhi dan fikih, wa fadlihi dan keutamaan ilmu, keutamaannya. Jadi setelah kita membaca pembukaan bahwa Imam Az-Zarnuji mengarang kitab ini karena keprihatinan dia banyak sekali orang yang lulusan perguruan tinggi tapi ternyata tidak berbuah manis ilmunya. Ya. Tidak berbuah manis ilmunya, tidak sampai pada yang dituju. Itu karena apa? Karena salah cara. Cara itu ada cara lahir, ada cara batin. Maka penting bagi seorang yang akan mencari ilmu tahu cara lahir dan juga cara batin. Tapi sebelum ke sana dikupas dulu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Coba TTAA di bawahnya huruf apa setelah itu? Qala. Udah bisa membaca ya. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Qala artinya berkata. Rasulullah sallallahu bersolawat.
Siapa yang bersolawat? Allahu Allah Ta'ala yang maha tinggi, betul. Alaihi kepadanya, nyahnya kemana? Kepada Nabi, kepada Rasulullah. Jadi Allah bersolawat, Allah yang maha luhur bersolawat kepada Nabi. Wasallama dan keselamatan atau dan menyelamatkan. Bagaimana katanya? Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Iya, kebaca ya tulisannya punten. Bagi yang belum kebagian kitab ya, mudah-mudahan bulan depan bisa disediakan. Thalabul ilmi artinya mencari ilmu, fariidhatun wajib, fardu ala kulli muslim kepada setiap orang Islam, wa muslimatin dan muslim perempuan. Muslim itu orang Islam tapi laki-laki. Kalau muslimatin orang Islam perempuan. Nah, sebentar saya mau membahas tentang hadis ini dulu. Hadis riwayat yang jumhurnya tanpa kata muslimatin. Ya. Jadi hadis itu apa? Perkataan Nabi. PPAA, hadis itu apa? Perkataan Nabi. Kalau perkataan Allah namanya apa? Firman mah bahasa Indonesia, hadis itu bahasa Arab. Pengennya bahasa Arabnya lagi. Dahulu bahasa Sunda. Kalam. Ya, maksudnya kalau kata-kata Rasul itu ada di buku hadis, kalau kata-kata Allah ada di mana? Al-Quran. Tapi ada hadis yang itu tuh kata-kata Allah. Hadis apa namanya? TTAA, kata-kata Allah tapi bukan Al-Quran. Apa namanya? Nah, boleh dibantu ada ustazahnya di situ supaya mencatat hal-hal yang penting. Ada ya ustazahnya ya? Kata-kata Allah selain Al-Quran apa namanya? TTAA? Iya, bukan TTAA yang menjawabnya, mungkin pengen TTAA kelompok Quran Gharib dan Jilid 6. Kata-kata Allah selain Al-Quran apa namanya? Hadis qudsi. Apa namanya teh? Hadis qudsi. Hadis yang suci. Ya, hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu bukan kata-kata Rasulullah, tapi hakikatnya kata-kata Allah. Tapi redaksinya memang dari Rasulullah. Makanya disebutnya hadis, tapi ditambahin qudsi. Redaksinya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran redaksinya dari Allah langsung. Nanti Bumi cek ya, daya serap kelompok Quran Gharib sama Jilid 6 tentang materi ini. Nanti ada ulangan, bisa nggak menjawabnya? Nah, ibu bapak, ibu-ibu, TTAA, dalam hadis Rasulullah yang tentang thalabul ilmi ini aslinya itu adalah sampai muslim. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Muslimatinnya ini tambahan dari Imam Abu Hanifah. Jadi beliau menguatkan bahwa muslimatin ini juga wajib mencari ilmu. Tapi bukan berarti beliau menambahkan hadis kemudian menjadi berdusta atas nama Rasulullah, bukan.
tetapi menguatkan atau mempersepsikan. Toh tidak salah menambahkan muslimatin pun, karena muslimatin bagian dari muslim. Jadi di dalam kaidah bahasa Arab ada kaidah begini. Kalau khitabnya kepada mudzakkar, perintah-perintah kepada laki-laki, tidak ada qarinan atau dalil-dalil yang menunjukkan khusus buat laki-laki, maka khitab itu diperuntukkan juga untuk perempuan. Umum. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau secara khitab buat laki-laki. Assalamualaikum itu dari antum. Kalau perempuan, Assalamualaikunna, kesejahteraan untuk kalian para perempuan. Tapi kalimahnya Assalamualaikum itu berarti menunjukkan keselamatan untuk seluruh kalian. Tapi kalau Assalamualaikunna khusus untuk perempuan, laki-laki tidak ikut terdoakan. Contoh lain, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Alladzina itu khitabnya laki-laki. Kalau perempuan mah allati atau allati, allati. Tapi di sini alladzina, laki-laki yang beriman. Tapi ini ayat menuju untuk semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan laki-laki, ditujukan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Nah, oleh karena itu tidak salah ketika menambah muslimatin setelah muslim, dan itu tidak disebutkan sebagai asli dari Rasulullahnya. Itu tambahan penguat. Ya. Jadi kalau mau mengajarkan kepada anak hadis Rasulullah, lebih baik sampai muslim. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah itu hadis yang kuatnya, yang kuatnya. Mencari ilmu itu wajib fardu bagi setiap muslim, wa muslimatin dan orang Islam perempuan. Iklam, ketahuilah bi'annahu, bahwa sesungguhnya, sambil dilogatan ya TTH santri ya, bi'annahu, bahwa sesungguhnya, la yuftarodu, tidak difardukan, tidak diharuskan, ala kulli muslim, kepada setiap muslim, wa muslimatin dan muslim perempuan, tolabu kulli ilmin, tolabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu. Jadi tidak wajib mencari setiap ilmu, ya, tidak wajib mencari seluruh ilmu. Bal, tapi yuftaradu alaihi, difardukan kepadanya, tolabu ilmil hali, mencari ilmu hal. Nah, kita sekarang tahu nih apa itu ilmu hal. Ilmu hal yang diwajibkan kepada kita. Bukan setiap ilmu harus kita cari. Stres atau setiap ilmu diwajibkan kita tahu. Segala menipu apal, sedangkan waktu terbatas, urusan terbatas, kewajiban begitu banyak. Ya. Nah, kama yuqalu, nanti dijelaskan apa itu ilmu hal. Seperti dikatakan, afdolul ilmi, seutamanya ilmu, ilmul hal adalah ilmul hal. Wa afdolul amali, dan paling utama amal, hifdzul hal adalah menjaga
hal. Kita terjemahkan saja dulu. Yuftaradu alal muslim, difardukan kepada muslim, tolabu ilmi, mencari ilmu, mayaqaulahu, apa-apa yang dia sedang berada, fi halihi, dalam keadaannya, fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun, fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun. Fa innahu, maka sesungguhnya, la yadulluhu, ya, oh labudda lahu, labudda lahu, harus, minas sholah, berupa sholat, fayuftaradu alaihi, maka diwajibkan kepadanya, ilmu ma yaqau lahu fi sholatihi, ilmu yang dia sedang berada pada kewajiban sholat, biqadari ma yu'addi, sekira-kira bisa dilaksanakan, ada yu'addi, bisa dilaksanakan, bisa ditegakkan, bihi, dengan ilmu tersebut, fardus sholati, fardus sholat. Ya, sampai sana dulu saja. Fardus sholati, fardus sholat. Ya, sampai sana dulu supaya tidak terlalu panjang, nanti penjelasannya barangkali kurang mendalam. Jadi la yuftaradu ala kulli muslim, tidak diwajibkan kepada setiap muslim, wa muslimatin tolabul kulli ilmin, tidak diwajibkan mencari ilmu itu semuanya. Bal, tapi yuftaradu alaihi tolabi ilmil hal, diwajibkan mencari ilmu itu adalah ilmul hal. Nanti padahal di bawah ada penjelasannya, tapi saya sampaikan dulu. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal itu adalah ilmu yang akan dilakukan saat ini, ilmu yang paling adaptif, ilmu yang paling mendesak, ilmu yang kekinian, yang akan saat ini dilakukan sesuatu. Itu namanya ilmul hal. Ilmu yang saat ini dibutuhkan, ilmu yang pekerjaannya akan segera dilakukan. Apa ya bahasa pendeknya? Ilmu yang mendesak, ilmu yang akan segera dilakukan, ilmu yang kekinian, ilmu yang paling up saat sekarang akan dijalankan. Nah, itu adalah ilmu. Contoh tentang sholat tadi. Contohnya tentang sholat. Bagaimana di sini bahasanya? Fa innahu labudda lahu minas sholat. Apabila sesungguhnya ketika diwajibkan sholat, fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqau lahu fi sholatihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Datang waktu sholat zuhur, kita muslim wajib sholat. Saat kita mau sholat zuhur, karena sholat zuhur sudah datang waktunya, maka tuniba kewajiban sholat zuhur kepada kita, wajib bagi kita mengetahui ilmu sholat zuhur. Sholat asar misalnya beda ilmunya, oke, gitu, belum wajib sekarang. Ya, seorang muslim kapan dia mulai wajib sholat? Misalnya saat sudah saat sudah balik. Maka ketika dia sudah balik, dia harus tahu ilmu sholat. Ilmu haji belum wajib.
riuh kalau segala harus dikuasai saat ini. Ada gadis-gadis nih, insya Allah yang 4 orang lagi nih sebentar lagi akan menikah. Ada yang sebentar lagi, ada yang 2 tahun lagi, ada yang 3 tahun lagi. Sekarang belum wajib tahu ilmu nikah, ilmu rumah tangga. Tapi ketika nanti dikatakan qabiltu nikahaha bimahril madhkur halan, kata suaminya teh siapa ya? Musoleh ya, nu ganteng, nu benar, menyatakan surga ya. Nah nanti ketika sudah halan, maka disitulah ilmu hal tentang tentang rumah tangga wajib dikuasai. Makanya ada pelatihan pranikah, ya kan? Persiapan gitu, gak apa-apa, biar aja dulu bentar lagi akan nikah gitu lah ya. Terus misalnya seseorang itu wanita sudah haid, maka wajib bagi dirinya menutup aurat, maka dia wajib memiliki ilmu menutup aurat pada saat dia sudah haid. Seorang laki-laki, dia kemudian menjadi seorang suami, wajib bagi dia saat menjadi seorang suami tahu ilmu tentang suami. Tentang menjadi aki mangkewe terus kadu incu gitu. Mungkin bedanya beda meren antara ilmu aki dan ilmu bapak gitu kan. Nanti aja kalau ilmu jadi aki-aki mah kalau sudah punya cucu gitu. Jadi itu, ibu mau masak, ibu wajib punya ilmu masak. Kali mau masak kenapa tegadu ilmu masak oke, tinggal garuna ilmu kumaha carana milih pasangan enak tinggal beli. Nah itu kan harus punya ilmu juga. Di Heroi kayak gini ilmunya, misalnya di JS kayak gini, di Pajaja kayak gini. Nah kalau ibu mau memilih makanan wajib punya ilmu memilih. Sekudu ilmu masak, kamu masak na oke. Makanya ketika datang ke sekolah ibu izin mau demo apa alat masak, tara masak kita dia mah. Tekudu udah dua alat mau buat apa? Sia-sia ya kan? Nah, obati. Nah, itu secara praktek walaupun pengetahuannya sebetulnya memang tidak mubadir, tapi secara pengamalannya karena masih banyak ilmu lain, masih banyak barang lain yang harus kita beri yang lebih mendesak. Jadi mungkin disebutnya ilmu hal itu ilmu mendesak atau ilmu yang akan dipakai saat ini. Nah, bagaimana wajibnya? Wajibnya itu adalah ya biqadri ma yu'addi bihi fardhu shalah, sekira-kira yang fardu dari sholat itu ditegakkan, sekira-kira yang wajib itu jadi tegak gitu. Coba TTAA fardu sholat ada berapa? Nah karena IKS tahu Quran belum jadi pesantrennya, baru ngajarinnya tuh baca Quran, jadi mereka belum dibekali tentang ilmu fikih. Makanya doakan oleh ibu-ibu semoga jadi pesantren ya, bisa membekali mereka ilmu sholat. Ya coba kalau usolli itu fardu, sunnah atau mubah TTAA? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nah mungkin gituan tuh wajib, sunnah apa mubah? TTAA ibu-ibu atau kalau gitu wajib. Ada pendapat lain? Mubah. Ada pendapat lain? Harus punya dalil mewajibkan. Ya, wajib teh kata siapa? Kata Allah atau kata Rasulullah? Disuruh itu wajib, dianjurkan itu sunnah. Kalau tidak dibicarakan apa-apa dan itu bukan kemungkaran, itu berarti mubah. Kalau dilarang itu haram gitu. Coba yang bilang wajib, mana suruhannya? Ada jenis suruhannya, innamal a'malu binniyat. Itu hadis. Sesungguhnya segala sesuatu karena niat. Oke, apakah niat itu? Niat itu di dalam hati. Apa yang di dalam hati? Kebencian dalam hati.
Ya, kata salah dalam hati. Melaksanakan sesuatu di dalam hati dari langsung gitu. Ini dia santri paling senior Al-Quran. Masya Allah. Jadi kata Imam Syafi'i kalau tidak salah, an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, bermaksud mengerjakan suatu perkara dibarengi dengan mengerjakan perkara itu. Kalau santri wajib hafal loh dalil-dalil kayak gini. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Tulis PPA, qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Ngejak hiji perkara disarenganku ngalaksanakeun perkara eta. Ain neja itu pada melanawan hati, makanya tempat niat itu di mana? Di dalam hati. Kalau mengucapkan niat, ya, nah, mengucapkan niat itu bagaimana hukumnya? Karena tidak ada suruhan, tidak ada larangan, ya mubah hukumnya. Makanya jangan marah pada yang tidak suka usoli, jangan marah juga pada orang yang suka usoli. Karena sholat itu dimulainya dari mana? Dari takbir. Dari takbir mulainya. Nah, kalau takbir hukumnya apa? Wajib. Kalau takbir al-ihram, takbiratul ihram. Kalau takbir yang lain itu sunnah. Misalnya mau ruku, Allahu Akbar, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram yang pertama, takbir pengharaman. Takbir pengharaman itu apa? Takbir yang menyebabkan seluruh kata-kata selain kata-kata sholat haram. Walaupun kita lagi sholat haji, alhamdulillah. Nah itu kata-kata bukan kata-kata sholat, nggak boleh. Batal. Bukan kata-kata sholat. Apalagi haji. Iya. Nah, ngomongnya. Nah jadi tidak boleh. Kemudian takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan selain perbuatan sholat. Lagi sholat, perbuatan sholat itu seperti apa itu sudah mafhum, ma'lum, sudah diketahui. Nah makanya kenapa ada imam yang mengatakan gagaro lebih dari 3 kali batal. Karena jika lagi sholat, ya kayak tret-tret, wah clear, seperti yang tidak sholat gitu loh. Tapi ada juga yang mengatakan tidak usah sampai dihitung lebih dari 3, sebab karena sholatnya jadi hitung bagaro, mesti lu acanya, gitu. Jadi nggak usah dihitung, pokoknya mah orang itu tahu bahwa kita lagi sholat. Gagaro kali-kali tidak masalah, nggak usah dihitung. Yang pentingnya jangan sampai orang lihat kita nih dia bingung dia ke sholat gitu. Tapi kalau kita gagaro sampai tapi orang berpikiran tetap kita lagi sholat, nggak masalah. Gitu. Nah, jadi karena usul itu mana yang kita. Nah, gitu. Jadi wajib bagi orang yang sudah dikenai kewajiban sholat, dia tahu ilmu sholat. Sekedar yang wajib bisa dijalankan. Harus tahu, makanya jadi imam itu diantara syaratnya adalah tahu rukun sholat. Jangan sampai imam meninggalkan rukun sholat. Ya, nanti makmumnya urutan. Kalaupun anak-anak misalnya lagi mabit nih dijadiin imam di depan, itu hanya pendidikan saja. Itu hanya pendidikan saja. Sedangkan kita sholat sendiri misalnya ya. Baik, berikutnya wayajibu kali handaknya ya, wayajibu alaihi, dan wajib kepadanya ilmu ma yaqaulahu, ilmu yang dia berada pada posisinya, pada keadaannya, biqadri ma yu'addi bihi al-wajib, seukuran bisa ditegakkan oleh dia hal-hal yang wajib. Li'annama, karena sesungguhnya, yatawassalu bihi, menyampaikannya,
ila iqamatil fardhi, kepada tegaknya yang fardu, yakunu fardhu, maka dia adalah fardu. Jadi li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Segala yang menjadi media untuk tegaknya yang fardu maka dia jadi fardu. Contoh fardu sholat, menutup aurat. Maka adanya pabrik kain untuk supaya yang sholat menjadi sah sholatnya jadi wajib. Itu nggak usah pakai kain, pakai daun. Berarti melak daun, melak caun kayak daunan supaya daunnya bisa dipakai sholat jadi wajib gitu. Berarti dalam syarat fardu sholat itu apa lagi? Nah, jadi hal-hal yang membuat fardu itu menjadi dilaksanakan maka wajib adanya, gitu. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib, dan apa-apa yang menyampaikan pada tegaknya yang wajib yakunu wajiban, maka dia menjadi wajib. Wa kadzalika fis shaum, dan begitu juga dalam shaum. Wa zakah, dan zakat. Jika lahu malun, jika ada harta. Jadi zakat itu wajib jika ada harta. Maka perlu mengetahui ilmu zakat kalau berharta. Kalau yang nggak berharta buat apa tahu ilmu zakat? Semua zakat oke. Gitu. Orang yang belum wajib puasa, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun belum wajib puasa. Tidak wajib dia punya ilmu puasa. No penting mah diajar nurut kamu jadi orang tua. Dede nanti habis makan niat puasa ya. Udah gitu nanti imamnya sore maghrib. Nurutan dari nggak ngerti. Ini namanya puasa. Tapi nanti udah buka teh boleh makan lagi. Siang-siang teh. Ilmunya segitu. Tapi nanti ketika dia sudah wajib puasa yang sebenarnya, maka dia harus tahu ilmu puasa, bahwa puasa itu dari semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari, menghindarkan diri dari makan, dari minum, dan seterusnya. Begitu juga dengan zakat. Seseorang yang tidak punya harta maka dia tidak wajib zakat. Tapi bagi orang yang berharta wajib bagi dirinya punya ilmu tentang zakat. Ibu-ibu yang dagang wajib tahu ilmunya, bagaimana ilmu dagang dalam Islam. Jangan sampai dagang jadi jalan menuju neraka karena tidak tahu ilmu dagang dalam Islam. Itu yang disebut ilmu wal hajj, dan haji. Ilmu haji in wajaba alaihi, apabila dia sudah wajib haji. Sudah wajib haji itu apa? Sudah punya harta untuk berangkat. Itu tahu, harus tahu ilmu haji. Oh, ternyata haji itu bukan karena keinginan, tapi karena ada kemampuan. Kemampuan apa? 1, kemampuan harta. 2, kemampuan kesehatan fisik. 3, kemampuan keamanan. Saya harta ada, sehat iya, aman juga, sekarang sudah mulai. Maka itu harus tahu. Berarti kalau saya sudah wajib tapi tidak melaksanakan, apa definisi wajib? Dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Eta yang belum haji, selama dia tidak haji, padahal harta sudah mampu, sehat juga sehat, aman juga aman, tapi tidak berangkat karena tidak pernah daftar. Tidak pernah daftar pada berangkat.
mau daftar wae oge tentang teu berangkat. Ya ini saum Quran ini diantaranya adalah hikmah dari ditundanya pemberangkatan. Ada yang sudah siap berangkat tapi pandemi 2019 tidak bisa berangkat. Akhirnya dia bekalnya itu 150 juta diwakafkan ke saum Quran ini. Insya Allah nanti ada lagi teh itu dia bilang. Inginnya mah dia membelikan sendiri 220 juta. Tapi kata saya jangan minjem teh walaupun ke saudara. Kasihlah kesempatan buat umat yang kekurangannya biar jadi ladang wakaf buat yang lain. Biar tidak sendiri gitu. Biar jadi kebaikan semuanya. Nah, jadi haji itu wajib ilmunya dikuasai bagi orang yang sudah mampu. Bukan bagi orang yang akan berangkat, bagi orang yang sudah mampu. Karena siapa tahu dia belum berangkat karena memang tidak daftar. Tapi dia wajib tahu berarti bagaimana sebelum dia berangkat. Istighfar terus-terusan. Karena apa? Karena dia dalam keadaan berdosa. Belum berangkat haji padahal punya sehat, kemudian aman tapi tidak terdaftar. Gitu. Istighfar terus-terusan. Karena dia dalam keadaan posisi berdosa. Nah, kalau misalnya sudah daftar belum berangkat juga sudah lepas dari dosanya. Karena tinggal menunggu teknik ulil amri mengatur. Karena taat kepada ulil amri juga adalah bagian dari kewajiban umat Islam. Ya, ada kebiasaan mantapnya lidah dari hajimannya. Ya nggak tahu sih kalau misalnya yang kayak koboi gitu bisa nggak ya? Iya, yang kayak visa koboi mungkin ya. Pergi aja, yang penting jika badai wisata. Tapi nanti saya tuh benar-benar niat hajinya sudah di pesawat karena kita berangkatnya dari Indonesia di atas Yalam ya udah niat haji udah. Nah, walaupun tidak pakai yang ya sama aja sih sebetulnya gitu. Tapi kan tidak semua orang mampu gitu melakukan kayak umroh koboi seperti itu. Nah, kemudian wakadzalika dan begitu juga fil buyu di dalam jual beli. Ilmu jual beli, buyu itu jual beli. Dari ba'a yabi'u buyu'an. In kana yatajarru, apabila dia mau berdagang. Gitu. Kalau saya mau dagang, ilmu tentang mendidik yang lebih harus dikuasai, ilmu manajemen yang harus lebih dikuasai, ilmu komunikasi karena blam-blam di kantor yang harus dipelajari, ilmu dagang karena pada iraha belajarnya juga ilmu komunikasi pun perlu waktu gitu. Mau menyampaikan materi ini juga kan perlu waktu untuk menelaah dulu kitabnya, memahami dulu isinya. Qila li Muhammad bin al-Hasan, dikatakan oleh Muhammad bin al-Hasan. Muhammad bin al-Hasan teh murid Imam Abu Hanifah itu. Rahimahu, rahimah artinya menyayangi hu kepadanya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi kami ayat kata-kata rahimahullah itu artinya Allah menyayanginya. Sama dengan yarhamukallah, yarhamukillah, yarhamukumullah, almarhum itu sama artinya yang disayangi. Jadi kalau ke orang muslim nggak usah pakai MBM almarhum. Sudah almarhum usaha itu hasibuan. Ya nggak usah almarhum sudah meninggal. Gitu. Karena kan mendoakan orang kafir dikasihi Allah itu tidak boleh. Kalau masih hidup boleh mendoakan semoga diberi hidayah, boleh. Tapi kalau semoga diampuni dosa nggak boleh. Ya, jadi kalau kita punya orang tua yang kafir, tidak boleh Allahumma gfirli dunubi wali walidayya. Kalau orang tuanya kafir, tapi Allahumma hdi ummi misalnya, ya Allah beri hidayah ibuku. Gitu.
Karena Allah sudah menyampaikan tidak akan diampuni dosa kafir dan musyrik itu, sehingga dia tidak musyrik lagi dan tidak kafir lagi. Orang Allah sudah bilang gak akan diampuni, terus kita maksa minta ampun, ngelawan loh kan gitu. Kalau mau minta yang aku akan berikan, gak akan diberikan kalau bagaimanapun gitu. Jadi mendoa sedih ya Bu, kalau misalnya punya orang tua yang udah meninggal terus akhir gitu. Bagaimana coba berbuat baik? Makanya bersyukur punya orang tua yang beriman walaupun sudah meninggal. Kita bisa berwakaf atas nama mereka, kita bisa bersedekah atas nama mereka. Kalau bagaimanapun kita mendoakan, bersedekah, berwakaf untuk mereka orang tua tapi sudah meninggal dan kafir, tidak akan sama. Karena ada hijab kekafiran di antara kafir dan muslim. Nah, makanya qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, dikatakan oleh oleh Muhammad bin Hasan, bukan dikatakan oleh, dikatakan kepada. Ya, jadi Imam Abu Hanifah itu berkata kepada kepada Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, yang semoga Allah yang Maha Luhur menyayanginya. Mana sampai ningali tak bisa berapa? 10:57. Oh ya, siap. Ala tusannifu kitaban fi zuhri. Kenapa kamu tidak menyusun kitab tentang zuhud? Ala, apakah tidak? Tusannifu, kamu menyusun. Makanya pengarang itu bahasa Arabnya musannif. Musannif, pengarang. Kenapa engkau tidak menyusun, tidak membuat kitaban, sebuah kitab fi zuhdi, dalam zuhud atau tentang zuhud? Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, qala, dia berkata, sonaftu, aku mengarang, aku membuat, aku menyusun kitaban buku fil buyur, dalam jual beli. Oh, ditaros kunawan dengan ada buku zuhud, ngadamel karena buku tentang jual beli. Apa kaitannya ya jual beli dengan zuhud? Kita lihat. Yakni az-zahid, maknanya adalah az-zahid, zuhud itu man yataharrazu. Kalau baca kitab kuning mah gak usah pakai tajwid ya. Jangan main sampai harus ada gunanya, nggak usah. Karena tajwid itu maudu'nya tuh Al-Qur'an. Objek dari tajwid itu Al-Qur'an. Supaya ada bedanya kalau Allah dan kalam selain Allah. Jadi man yataharrazu, orang yang yataharrazu, menjaga. Yataharrazu itu menjaga. Anis syubuhat, dari yang syubhat. Syubhat itu apa? Tidak Samar. Tasabuh, nurutan teh mirip. Mirip itu jadi samar. Ya. Syubhat yang samar-samar. Jadi al halal itu bayyin, wal haram bayyin, wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, di antara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat. Itu jelas, kita halal apa haram? Itu buah halal, tapi kayak mulung. Ridho tanya nu gadungna, bisa kita bisa henteu. Itu berarti syubhat. Bagaimana yang baik menghindari yang syubhat? Faqad istabro'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wal makruhat, dan yang makruh. Karoha yakrohu, makruh kan makruh harusnya dibenci. Jadi ibu-ibu, teteh-teteh, AA, jangan sepelekan yang makruh. Makruh itu dibenci.
Dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Masa kita bilang lah makruh iya sanes haram. Emang siap dibenci sama Allah. Gitu. Jadi ada yang bilang jangan merokok tuh makruh. Makruh iya dan haram. Padahal ada sebagian ulama yang mengharamkan. Ya, karena itu masuk ke dalam apa itu? Yang membuang-buang tuh tabdir. Ya, ke dalam perbuatan tabdir. Walaupun makruh, jumhur ulama mengatakan makruh, ya makruh juga yang makruh yang membencinya Allah gitu. Dan kebencian Allah itu adalah karena kita menjerumuskan diri pada kecelakaan. Berarti kalau kita melaksanakan yang dibenci Allah, berarti kita menjerumuskan diri pada yang mencelakakan. Wal makruhat, dan yang makruh wat tijarat di dalam perdagangan. Namun ya zuhud kaitan sarang perdagangan ya tadi az-zahid itu man yataharrazu anisyubhat wal makruhat tijarah. Jadi yang zuhud itu adalah yang menjaga dari hal-hal yang syubhat, makruh di dalam perdagangan. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat, dan begitu juga wajib kepada seluruh praktek muamalat. Wal harfu, dan budaya atau dan kebiasaan. Wa kullu man ishtaghala, dan setiap orang yang menyibukkan, yang sibuk bisyai'in dengan sesuatu minha darinya yuftaradu alaihi ilmu taharruz, ya, maka wajib bagi setiap seluruh muamalat dan kebiasaan dan setiap aktivitas segala sesuatu wajib ilmu taharruz. Ilmu taharruz itu apa? Ilmu menjaga, kita punya budaya, jaga supaya budaya itu tidak mepet, nyerempet ke maksiat. Kemudian misalnya kita punya muamalat lain, pendidikan, jaga agar pendidikan itu tidak syubhat, tidak makruh, gitu. Ya. Saya juga suka berpikirnya gini, ini kalau orang diwajibkan SPP, terus dia tuh maksakan bayar SPP padahal nggak makruh sampai berhutang. Makanya mungkin karena jiwa utamanya pendidik bukan pedagang, walaupun dulu sok dagang wae dari SD sampai kuliah juga suka dagang, kerudung apa-apa dan seterusnya. Tapi kalau mau dagang kan gak suka gitu loh pikiran kan. Di singa madarat. Jadi misalnya gini, kita punya SPP katanya tinggi, kemudian orang maksa ke sekolah di kita sampai kemudian dia pinjam. Ya, pinjamnya tuh bukan sekali dua kali, berkali-kali. Anaknya banyak, berarti pinjamnya berkali lipat. Sampai kemudian dia pinjamnya akhirnya ke yang ada bunganya, berarti terjerumus ke dalam riba. Aduh, saya ikut serta nggak ya gitu dalam dosa riba masyarakat yang apabila masyarakat itu sekolah di sekolah saya sampai minjem katanya meribakan. Ya, makanya saya bercita-cita itu karena sekolah dari sedekah aja. Dari sedekah aja gitu. Tapi sedekahnya orang tuh udah semangat, sedekahnya tuh bukan 1.000-2.000. Iya, sedekahnya tuh saya tuh udah merasa kewajiban ya kalau sedekah. Malu kalau nggak sedekah tuh. Terus dia tuh takut kalau nggak sedekah. Takut suatu saat hartanya tuh udah nggak laku dikasihin ke orang karena orang udah pada bukan semua. So bagus. Sekarang ini zaman saya dulu sekolah seragam oke. Tilas buku, tilas sepatu gitu, nggak sepatu nyeker. Coba sekarang di rumah mana orang yang tidak punya baju banyak? Rumah mana yang bajunya hanya 10 lah? Nggak ada. Nyebutkan nggak punya baju oke langsung hitung lah hitung. Ibu-ibu sok hitung. Aduh itu aku keliru iya deh nyanyi dan dikirin nama eta padahal untuk bertahun-tahun nggak pernah dipakai banyak. Jadi ada sebuah riwayat bahwa suatu saat duit ini nggak ada manfaatnya. Udah nggak ada lagi yang mau diberi. Soalnya yang orang bingung ngasihan mamon kasak.
Hiji dua lah baru datang di rumah masih kerja dikasih hatuannya. Hiji dua tetangga yang masih mau dikasih baju khas oleh kita. Takutlah pada suatu saat harta kita itu udah nggak ada gunanya lagi. Makanya berjubah tuh saya walaupun istilahnya bisa terus istiqomah jangan dihilangkan. Mumpung masih ada orang yang mau menerimanya. Bisa jadi suatu saat kita menjajakan makanan, menjajakan uang, siapa yang mau, semuanya udah banyak. Nah, cenah ieu teh mamang teh malahan dengan aya nu berjubah oge nu dicangak daging kawai cenah dipiceun sampai itu berarti kan sudah semakin merosot nilai manfaat dari harta. Makanya mumpung saur Quran butuh uang dibuat membangun, justru manfaatkeun. Wah, engke mah geus aya gunana lagi. Tidak dari saya pun bisa dari orang lain. Tapi apakah saya akan mengambil bagian dari kebaikan ini atau tidak? Gitu yang dipikirkan itu. Nah, jadi penting bagi orang itu mengetahui ilmu hal, contoh dalam zuhud, termasuk dalam perdagangan ilmunya ilmu zuhud. Yuftaru alaihi ilmu taharruz, wajib mengetahui ilmu tentang menjaga anil haram, dari yang haram, fihi di dalamnya. Wa kadzalika yuftaru alaihi ilmu ahwalil qalbi, begitu juga wajib kepadanya ilmu tentang ahwalil qalbi. Ahwalil qalbi itu dinamika hati. Dinamika hati atau tingkah hati, perilaku hati. Berupa apa? Tawakal. Itu perilaku hati. Tawakal. Jadi perdagangan itu wajib punya ilmunya. Di antaranya ilmu tawakal. Dagang harus milih tempat strategis, ya. Kemudian barangnya udah murah, sudah berkualitas, ternyata tidak dijamin akan laris manis Tanjung Kimpul. Ya. Ada orang yang jualannya juga harganya biasa tapi laris. Nah, harus tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri setelah berupaya, berusaha. Ya, berserah diri setelah berusaha. Jadi mau hasil, ya terserah Allah. Yang penting ibadah saya pada usahanya. Mau tidak hasil sesuai keinginan, terserah Allah. Saya mari itu. Yang penting saya sudah dapat nilai. Nilainya dari mana? Dari usaha. Jadi ibadah itu pada usahanya. Pada usaha. Kita sholat untuk khusyuk, sudah sampai mana usahanya? Kalau kita ingin menambah penghasilan keluarga kan mending terus berpikir bagaimana cara menambah penghasilan keluarga. Sekarang cara untuk kita sholat sudah berpikir dulu bagaimana caranya agar sholat khusyuk. Banyak orang itu pelatihan bisnis biar tambahan penghasilan. Ada nggak yang pelatihan sholat khusyuk sampai berkali-kali, berkelanjutan dan seterusnya? Nah, jadi kalau sudah tapi ternyata ayah kenek kehusyukan tawakal. Jangan kemudian mentuhankan amal. Nanti ada dalam al-hikam. Jangan kamu menuhankan amal. Karena khusyuk jadi bangkrut. Nah, padahal mah belum tentu yang khusyuk juga diterima Allah. Yang penting itu amal itu diterima Allah. Tapi ada ciri-ciri bagaimana amalan itu diterima. Kemudian wal inabah. Inabah itu apa ya? Coba kita lihat di dalam syarahnya. Inabah. Nah, ada Bu. Kalau ingin tahu artinya apa, boleh dicari di tengah. Di tengah-tengah tuh ada inabah dalam kurung. Yo, pilari-pilari TTAA cari kata inabah di tengah-tengahnya. Ada? Nah, dalam kurungnya inabah ya. Ada nggak? Di tengah kotak, di tengah kotak. Nah, ada inabah. Kan tadi saya sampaikan yang di tengah kotak itu penjelasan. Maka berarti penjelasan itu kan lebih banyak dari yang intinya.
Nah, ada inabah? Nah, boleh kalau kita nggak tahu arti inabah, cari di tengah. Inabah ae arruju ilallahi ta'ala. Ngartos? Ngartos gak? Ya, jadi kalau kita tidak tahu artinya, kita ke tengah. Ke tengah ngomong nih, sangat tahu itu apa, yang ngomong 5 kata. Arruju berharap ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Jadi inabah itu berharap kepada Allah ta'ala. Wal khasyah dan khasyah. Nah, al khasyah itu wahwa al khaufu min Allah ta'ala. Takut kepada Allah ta'ala. Waridho noncing ridho. Nah, bihukmillahi wa qadai, dengan hukum Allah dan ketentuannya, dengan pokoknya. Jadi ridho dengan hukum Allah dan ketentuannya. Kemudian fa'innahu waqi'un, maka sesungguhnya dia menempati fi jami'il ahwal, pada seluruh perilaku, pada seluruh tingkah laku. Apa yang menempati seluruh perilaku? Tadi tawakal, inabah, khasyah, ridho, itu teh harus ada pada seluruh perilaku. Perilaku apa tadi? Perilaku hati. Ridho dengan suami yang telah ditetapkan Allah, gitu ya. Ridho dengan anak yang telah ditetapkan Allah, ridho dengan diri sendiri yang telah ditetapkan Allah. Jadi kalau kita ngapalin Quran pohodai sendiri, tersindir, sing ridho, jangan kecewa, karena ini sudah ketetapan Allah. No penting mah ikhtiar maksimal, tawakal, gitu. Jadi betapa menghafal Quran, lisan Quran ini bukan mendapatkan hafalan saja, tapi mendapatkan perilaku hati. Tawakal. Ayo ngapalkeun tapi pohon deui. No ieu apal, no itu pohon. Ya Allah, sing ridho. Meni hoyong teh menampilkan di depan itu dengan tampilan yang memuaskan. Kalau kita menampilkan yang memuaskan, orang puas, kita puas, nanti bisa jadi ke Allahnya lupa gitu. Jadi ini semua adalah kembali ke Allah. Tawakal itu ke Allah, ar-ridho itu ke Allah, inabah itu Allah, al-khasyah itu takutnya ke Allah. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, bagaimanapun keadaan. Nah, berikutnya wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa, tidak takut, ala ahadin, pada seorang pun. Huwa, apabila ia muhtasun, mengkhususkan, bil insaniyati, dengan sifat kemanusiaan. Jadi kemuliaan ilmu itu tidak diragukan lagi. Apabila dia ada pada seseorang, maka itu menjadi spesialisasinya manusia, kekhususan manusia. Teteh Ana, halo. Kekhususan manusia itu apa? Coba kita ganti mic-nya yang ini, disadar kan? Yes. Nah, kekhususan manusia itu apa menurut kitab Ta'limul Muta'allim? Apa ya? Ilmu, ya. Kekhususan manusia itu ilmu. Syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Kemuliaan ilmu itu adalah kekhususan kemanusiaan. Li'anna jami'al hisol siwal ilmi, karena seluruh, ya, karena seluruh yang dihasilkan selain ilmu, yashtariku fihal insan, berkumpul di dalam diri manusia,
wasairil hayawanat, dan seluruh hayawanat, kehewanan. Jadi perilaku kehewanan itu seluruhnya ada pada manusia. Ya, makanya manusia itu dalam ilmu mantik disebutnya hayawan, hayawanun natik, hewan yang berbicara, hewan yang berpikir. Oh, mangga. Barakallahu. Yang fokus sama di luar. Getihan, Bu. Innalillah. Nah, siapa kira yang nggak ada mang sama perlaku? Sobek nggak? Gaya nama jadi di luar. Ya, jadi seluruh perilaku ataupun sifat beberapa karakter hewan itu ada pada manusia. Tapi satu yang tidak ada pada hewan, yaitu apa? Ilmu. Ilmu itu hanya muhtasun bil insaniyah, khusus bagi manusia. Contoh apa nih? Wasairul hayawanat, kasyaja'ah, keberanian. Hewan, ada hewan yang berani? Banyak. Nah, keberanian itu ada juga pada manusia, kan? Berani walaupun orang pada menentang, berani walaupun ada tantangan, berani walaupun gelap. Itu sama, itu sifat binatang, ada yang berani. Kemudian apa lagi? Jur'ah. Apa jur'ah? Wahia asyaja'ah allati hiya syiddatul qalbi indal ba'si fihima lafdhan. Jadi keberanian yang berupa syiddatul qalbi, tegar hati. Tegar hati. Benar kan? Temuti yang jatuh nggak tahu. Oh enggak tahu. Nah, jadi jurnah itu ketegaran hati, sama sih keberanian gitu, tapi hati. Berikutnya wal quwwah, dan kekuatan. Kalau kekuatan itu bisa fisik ya. Coba bentar kipasnya diaringan. Ambil kadang. Kemudian wal jud, dan kedermawanan. Ada binatang yang dermawan? Ada. Ya Allah, itu coba di video ya. Ada angsa yang kemudian dia matuk kuut dicelupkan tanah balong. Harapan sana laut, masya Allah. Ya ada itu. Jadi jangan dikira manusia saja yang dermawan. Berdarah mana? Oh, dari hidung. Oh, benturan ini. Oh iya. Anggo ini sepatu gitu. Oh deh. Dicocol makanya. Oh iya. Ya, kemudian wasyafaqah, kasih sayang. Ada binatang yang kasih sayang? Ada. Menidedeh yang ke anaknya tadi diletakkan, sakit itu belekna meni. Kita kucing pagi-pagi belekna meni kotor, diletakkan gitu ini. Itu bujurna diletakkan, itu keindungna. Kita mah sayang ke anak tuh sampai kaletakan bujur. Nah, wa ghairuha, dan selain itu dan sebagainya. Nah, jadi keberanian, kedermawanan, kasih sayang, ketegaran hati itu di binatang ada, di manusia pun ada. Tapi ilmu muhtasun bil insaniyah, khusus hanya untuk manusia. Makanya syaraful ilmi, kemuliaan ilmu itu diberikan kepada manusia yang mulia. Bersemangatlah mencari ilmu, karena inilah pembeda kita dengan binatang. Iya, binatang mah gak ada yang sekolah. Walaupun pelatihan untuk bisa atraksi, jangan sakitu-kituna, tidak bisa dia kreatif mengembangkan, tidak bisa inovasi membuat hal yang baru. Tapi manusia dengan ilmu kreatif, inovatif ya. Siwal ilmi,
selain ilmu, wabihi adharallah, dan dengan hal itu Allah menampakkan ta'ala yang maha luhur fadlu Adam, keutamaan Adam alaihi salatu, kepadanya salawat wassalamu dan keselamatan, alal malaikati, dan kepada malaikat. Nah, jadi malaikat juga ada ilmu. Wa ammarohum, dan Allah menyuruh malaikat disujudi dengan sujud. Nah, jadi malaikat pun disuruh sujud. Kepada siapa coba? Kepada Adam. Kenapa disuruh sujud? Kenapa Adam layak disujudi oleh malaikat? Karena diberi ilmu. Ibu-ibu kan sudah hafal ayat-ayat. Wa 'allama Adam al-asma, wa 'allama Adam asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Halaman berapa ya? Nah, jadi malaikat pun sampai disuruh sujud oleh Allah kepada Adam karena apa? Karena ilmu. Jadi ini hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu adalah kunci kemuliaan. Ya, kata halo, harus semangat mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah kunci kemuliaan. Hatta malaikat pun disuruh sujud kepada manusia karena ilmu. Wa innama, dan sesungguhnya syaraful ilmi, kemuliaan ilmu, likaunihi adalah untuk adanya ilmu, wasilatan sebagai sarana. Wasilah itu sarana. Jadi jangan sensitif dengan kata wasilah. Wasilah itu sarana, ya. Ila at-taqwa, kepada takwa. Jadi ilmu itu sarana takwa yang bisa menyampaikan kita kepada takwa. Alladzi yastahiqu, yang merealisasikan, yang mengimplementasikan, yang menyatakan bihi, dengan takwa, al-karamah, kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa itu jalannya adalah ilmu. Masya Allah. Ya. Indah apa ini Bu? Indah apa? Indallahi ta'ala, di sisi Allah yang maha luhur. Wasa'adah, dan kebahagiaan al-abadiyah, yang abadi. Kama qila, sebagaimana dikatakan li Muhammadin, kepada Muhammad bin Al-Hasan ibnu Abdillah, sebuah syair. TPAA siap-siap ditulis, syairnya harus dihafalkan. Kalau TPAA harus menghafalkan dan harus hafal. Kalau ibu-ibu lupa diri tak masalah. Ya. Nah, ada sebuah syair, boleh ditulis TPAA. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. TPAA diulangi, dibaca di kitabnya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ada tulisannya? Ada, oke. Kita ulang, baca lagi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa
keduanya sebelah kiri. Paling atas. Yang dibacanya yang luarnya. Yang luarnya ada nggak? Ada. Baris pertama di sebelah kanan, baris keduanya di sebelah kiri. Ya, ketemu ya? Ya, diulang baca 1, 2, 3. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun ke kiri. Ini ngalina kalau wa fadlun. Kalau yang nggak ngalirkan diri berarti dia nggak nyadar. Nah, tuh kan make-up kan? Iya. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi gitu ya. Kalau syair itu kan dinyanyikan ya. Diulang. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Coba kita lihat apa artinya. Ta'allam, belajarlah, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, zainun, perhiasan, li ahlihi, bagi pemiliknya. Oke, yang keduanya sebelah kiri. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Wa fadlun dan keutamaan, wa unwanun dan tanda, li kullil mahamidi bagi setiap keterpujian. Terpuji orang yang dagang kalau dia punya ilmu. Terpuji ibu guru yang berilmu, makanya ada kompetensi, peningkatan kompetensi itu kan ya, nambah ilmunya biar semakin terpuji. Terpuji suami yang berilmu, terpuji istri yang berilmu, terpuji tetangga yang berilmu. Pokoknya mah semua keterpujian itu adalah karena ilmu. Diulang sekarang 1, 2, 3. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya dan keutamaan serta tanda bagi setiap keterpujian. Lanjut. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Diulang ya, barangkali ada yang mau mencatat. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadi belajar itu boleh pakai nado seperti ini supaya Pak tidak bosan. Tadi juga anak-anak ngapalin sirah nabawiyah kan ke depan, tapi nggak sadar mereka sedang mempelajari sirah nabawiyah karena dengan nado. Ya, kumaha? Nanti oke itu apa? Warna. Ya, jadi supaya salah satu metode di dalam pembelajaran itu adalah dengan bersyair. Makanya di TK nih, ini guru TK. Ya, di TK itu nyanyi, ngajarin warna nyanyi, ngajarin akhlak nyanyi. Wakun dan jadilah kau. TTA kalau pemimpah pakainya yang itu ya. Kun aliman wala takun jahilan. Jadi anak pandai, jangan jadi anak bodoh. Gitu ulah pemimpah alaihi kambreng. Nah karunya mah ijat di kalau Gusti geus zaman HP, geus zaman Android geus mah ijat baju naon. Karunya. Tapi kalau pepatah mah kan insyaallah laku sampai kapan. Kun aliman wala takun jahilan. Jadi anak pandai jangan jadi
jadi. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Kun jadilah mustafidan, orang yang ngambil faidah. Kulla yaumin, setiap hari, ziyadatan, tambahan. Jadi maksudnya jadilah kamu orang yang selalu mengambil manfaat tambahan setiap hari. Alhamdulillah ya, hari ini di Saum Quran ada manfaat tambahan. Walaupun tiap hari ke Saum Quran, hari ini mah ada tambahan. Gitu. Tambahan naon? Ada nasi goreng. Tambahan ilmu ini juga. Ya, ilmu apa? Ilmu tentang bahwa menyemarakkan sebuah lembaga itu tidak harus setiap hari ngaji tanpa ada acara-acara lain. Acara numpang, acara ngabaso, anu cengeng namik, berkelimpangan, merah membara, emang buatan bunda kayak itu jadi variasi yang bikin kita semangat. Ibu-ibu jadi ngaposting segala kita ngerti karena ada acara ini. Sedekah apa dan seterusnya. Jadi ngambil manfaat setiap hari. Tapi berupa apa yang paling utama ngambil manfaatnya? Minal ilmi, berupa ilmu. Wasbah, sibahah apa? Sibahah. Sunnah Rasulullah itu diantaranya berkuda, terus sibahah, berenang. Wasbah, dan berenanglah. Fi buhuri, dalam lautan. Al-fawaidi, faidah. Kamu sabar aja tentang kacang lempeng ya teh. Oh ya, oke, sudah sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Jadi, jadilah kamu orang yang mengambil faidah tambahan setiap hari berupa ilmu, dan berenanglah dalam lautan ilmu yang namanya faidahnya. Ya, Teh AA berenang di Saum Quran, berenang di lautan ilmu tentang Al-Quran. Ibu-ibu juga ya, setiap hari, setiap bulan. Kita ulang syairnya ya. Teh AA boleh dilihat catatannya. Ta'alam fa'innahu ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa udwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wastahfi buhuril fawaidi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu lana wa lakum fil ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurahkan ilmu dan kita berenang dalam lautan ilmu yang dahsyat, membawa berkah dalam kehidupan kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah bagi kami, anugerahkanlah kemanfaatan kepada kami atas ilmu yang telah Engkau berikan, dan anugerahkan ilmu yang berkah menjadi amal soleh yang Kau terima bagi kami siang hari ini. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadikan kami orang-orang yang bersemangat untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu dengan kesungguhan hingga akhir hayat kami ya Allah, hingga kami husnul khatimah dalam berjihad mencari ilmu. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, malas mencari ilmu di akhir hidup kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami teman-teman keluarga yang bersemangat dalam mencari ilmu ya Rabb. Anugerahkan kepada kami anak keturunan yang menjadi ahlul ilmi ya Allah. Anugerahkan kepada kami keluarga yang menjadi ahlul ilmi, ahlul amal, ahlul ikhlas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana
إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallah, semoga Allah memberkahi kita semua dalam kegiatan ini. Kita tutup dengan mudah-mudahan nenek ya hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kepada Umi yang telah menyampaikan tausiahnya ya dalam ta'limul ta'lim kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Yang luar biasa kajian kali ini adalah tentang hakikat ilmu. Yang untuk diri saya sendiri mungkin benar-benar banyak sekali yang belum kita ketahui ya, khususnya untuk saya pribadi. Dan alhamdulillah dengan kajian ilmu hari ini banyak sekali yang kita ketahui dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan mungkin untuk kegiatan taklim ini insya Allah akan rutin dilaksanakan pada setiap hari Ahad keempat setiap bulan ya, mudah-mudahan bisa terus istiqomah untuk melaksanakannya. Baiklah ibu-ibu sekalian, rangkaian acara dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah selesai dan berjalan lancar. Untuk itu kita senantiasa bersyukur atas lancarnya acara hari ini, dan mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melingkar boleh dirapikan alasnya terus ditaruh kita makan. Di atas nih. Gimana sih? Ya,